Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awalia Hoirunisa, guru dari desain produksi busana di SMK Negeri 1 Kendal. Nah, hari ini saya akan sharing tentang unsur dan prinsip desain. Jadi, kalau di desain fashion, kita ada materi tentang unsur dan prinsip desain. Nah, tapi sebelum masuk ke materi unsur dan prinsip desain, kita harus belajar dulu tentang desain fashion itu apa. Nah, untuk desain fashion sendiri itu adalah sebuah desain yang berhubungan dengan cara berpakaian seseorang, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti itu. Jadi aksesoris, kemudian baju, ada dress, kemudian outer, itu termasuk dari keilmuan di fashion design. Nah, kita coba pelajari dulu sebelum kita membuat rancangan desain. Kita harus belajar tentang prinsip yang ada pada desain sama unsur yang ada pada desain. Nah, unsur desain sendiri itu ada banyak sekali jenisnya. Ada bentuk, kemudian ada tekstur, ada value, ada ukuran, sama ada tekstur. Nah, kita coba belajar mulai dari garis dulu ya. Jadi garis itu adalah sebuah goresan yang jenisnya ada garis lurus sama garis lengkung. Nah, untuk garis sama garis lurus dan garis lengkung ini bisa diterapkan di motif busana. Jadi ketika nanti seseorang menggunakan busana dengan prinsip garis ini, mereka akan bisa mengenakan busana yang cocok untuk busana sehari-hari mereka, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita belajar tentang garis sama garis lurus ini, ketika kita menemukan pelanggan yang ternyata tubuhnya itu terlihat ideal atau kecil seperti itu, berarti kita bisa eksplor menggunakan garis-garis seperti garis datar ataupun garis diagonal. Tapi kalau misalkan kita lihat ada pelanggan dari kita itu tubuhnya XL seperti itu, jadi kita lebih menggunakan garis-garis yang membuat tubuh pelanggan kita itu terlihat lebih proporsional atau kecil, seperti misalkan kita menggunakan garis lurus tapi yang arahnya diagonal. Nah, setelah garis ini ada unsur desain yang namanya arah. Jadi kalau garis itu hanya sebuah garis lengkung atau garis lurus aja, tapi kalau misalkan arah itu ada tujuannya. Misalkan arahnya diagonal ke bawah atau arahnya diagonal ke kanan atau ke kiri, seperti itu. Nah, jadi kalau arah itu ada vektornya, seperti itu, seperti tegak lurus atau miring, seperti itu. Nah, fungsinya arah ini untuk membuat ilusi optik ketika ada pelanggan yang punya karakteristik tubuh yang tubuhnya itu bentuknya misalkan seperti segitiga terbalik seperti ini. Berarti sebaiknya menggunakan garis leher yang arahnya diagonal, gitu. Nah, ini seperti yang ditampilkan di gambar ini ada garis diagonal yang membuat orang terlihat lebih dinamis, seperti itu. Terus selanjutnya ada unsur desain namanya bentuk. Nah, tadi kita belajar tentang garis hanya sebuah goresan lurus atau lengkung saja, tapi kalau misalkan shape atau bentuk ini adalah sebuah bidang yang dibuat dari garis lurus. Jadi kalau misalkan bentuk itu ada luasnya. Nah, terus kemudian bentuk ada lagi yang namanya bentuk 3 dimensi. Berarti kalau 3 dimensi itu bentuknya ada volumenya atau ada tingginya, gitu. Kalau bidang datar 2 dimensi hanya luas saja. Tapi kalau misalkan yang 3 dimensi itu berarti ada volume tinggi, volume atau ada luas dan ada tingginya, seperti itu. Nah, kalian bisa perhatikan ketika kalian menggunakan busana, kemudian kita mau mengamati di situ ada unsur desain yang apa, kalian bisa lihat saku busana itu kan bentuknya ada bidang ya, segi 5. Nah, itu masuk di unsur desain namanya bidang. Nah, unsur desain selanjutnya adalah ukuran. Ukuran ini kita bisa terapkan pada
ukuran busana. Jadi ketika kita belajar tentang desain itu ada istilahnya size atau ukuran sesuai standar normalnya di suatu daerah. Misalnya ada ukuran S, ada ukuran M, XL, dan bahkan ada yang triple atau 5L seperti itu. Nah, ukuran itu tidak hanya ukuran dari kecil ke besar, tapi ukuran itu juga mempelajari tentang bidang dari sebuah gambar. Nah, selanjutnya ada lagi selain ukuran, unsur desain selanjutnya adalah value. Value adalah gelap terang dari sebuah warna. Jadi kalau misalkan kita mau membuat sesuatu, itu kan ada istilahnya ini ya, apa namanya, cahaya, atau kita bisa melihat benda itu kan harus ada cahaya. Nah, di benda tersebut itu pasti ada unsur gelap terangnya. Bagian yang terkena cahaya paling banyak berarti warnanya lebih terang, tapi bagian yang sedikit terkena cahaya warnanya lebih gelap. Nah, itu di unsur desain istilahnya dinamakan value. Nah, selanjutnya, nah ini ada contoh gambar dari value itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang warna. Jadi di unsur desain, unsur yang paling dominan atau paling menonjol dari unsur desain warna, karena di warna ini ada berbagai macam karakteristik jenis warna. Primernya atau warna merah, coklat, ataupun warna biru. Ada juga kalau dalam warna itu ada namanya psikologi warna. Jadi ketika kita melihat warna merah, kita langsung punya jiwa semangat, terus kemudian berani, seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan kita lihat warna biru, nanti kecenderungan kita akan melihat warna-warna yang lebih lembut, terus kemudian damai, tenang, seperti itu. Terus ketika kita melihat warna hijau, kita akan melihat warna ini mempunyai sifat sehat, kesehatan, terus kemudian keberlanjutan, seperti itu. Nah, itu penting dipelajari agar ketika kita membuat suatu busana kita itu tidak hanya busana yang monoton saja, tapi dengan adanya kita belajar unsur desain ini, kita akan dapat menciptakan karya yang hasilnya itu bisa dilihat menarik oleh orang lain gitu. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas dari unsur desain itu adalah tekstur. Jadi tekstur itu adalah permukaan yang ada di bagian luar dari suatu benda. Misalkan kain itu teksturnya ada yang lembut, ada yang bertekstur kasar. Kemudian kayak meja itu juga punya tekstur, ada yang halus, tapi ada yang misalkan ada ukirannya berarti bergerigi, seperti itu. Nah, setelah kita belajar berbagai macam unsur dari desain, agar nanti hasil desain yang kita buat itu semakin menarik, kita juga harus belajar tentang prinsip desain. Jadi kita coba lihat di prinsip desain itu ada 6 jenis. Yang pertama ada harmoni, proporsi, balance, irama, aksen, sama utility. Nah, kita coba bahas mulai dari harmoni ya. Jadi harmoni ini adalah prinsip desain yang menimbulkan kesan adanya kesatuan melalui pemilihan susunan objek atau ide, atau adanya keselarasan, kesatuan antara bagian-bagian yang lainnya. Jadi harmoni ini kalau di busana, misalkan dalam suatu busana ada keselarasan antara bentuk lengan sama bentuk bagian badan. Misalkan di lengan itu ada kerutannya, kemudian di bagian badan busana itu ada kerutannya juga. Jadi ada kesatuan antara satu busana itu. Nah, selain harmoni ini ada proporsi. Proporsi erat kaitannya dengan ukuran sih. Jadi kalau misalkan prinsip desain itu
adalah prinsip yang didapat dari berbagai unsur desain gitu. Jadi kalau proporsi ini kaitannya erat dengan ukuran dari unsur desain. Nah, proporsi adalah perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain yang dipadu-padankan untuk mendapatkan susunan yang menarik. Jadi kalau misalkan proporsi ini lebih ke perbandingan antara bidang dalam suatu busana. Misalkan ada seorang yang menggunakan busana yang dia gunakan adalah busana yang memiliki warna yang berbeda. Misalkan warnanya hijau sama kuning. Karena warnanya terlalu kontras atau terlalu kombinasinya terlalu kontras. Nah, kita harus bermain tentang proporsi ini. Jadi presentase ketika kita memakai busana yang warnanya terlalu kontras, gunakan presentase 75/35%. Jadi kita gunakan top yang crop topnya pendek, kemudian yang warna hijau kita gunakan perbandingan celana atau rok yang panjang seperti itu. Jadi kalau seperti kita menggunakan perbandingan 75-30%, kita akan terlihat jenjang dan tidak monoton. Kecuali lain halnya ketika kita menggunakan warna kontras pink dan hitam, terus kita pakai perbandingannya 50-50, jadi blusnya besar setengah badan, terus celananya pendek, itu akan terlihat agak membosankan seperti itu. Jadi sebenarnya ketika didesain itu bukan hanya kita punya bakat aja, tapi sebenarnya kalau misalkan kita belajar lebih dalam tentang unsur prinsip desain, terus kemudian nanti ada banyak hal tentang desain itu, ada basic style, itu kita akan dapat membuat suatu karya yang menarik kayak gitu. Menarik tidak hanya dipandang oleh pembuatnya, tapi bagi orang lain juga gitu. Nah, selanjutnya ini ada prinsip namanya balance. Balance itu adalah keseimbangan dari sebuah desain. Hubungan yang menyenangkan antara bagian-bagian dalam suatu desain sehingga menghasilkan susunan yang menarik. Jadi ketika berbicara tentang prinsip balance ini, kita akan belajar tentang bagaimana membuat desain yang punya keseimbangan. Keseimbangan ada dua jenis. Yang pertama, keseimbangan yang simetri, sama satunya yang asimetri. Yang simetri adalah keseimbangan antara kanan dan kirinya sama, tapi kalau yang asimetri itu keseimbangan yang kanan dan kirinya berbeda, seperti itu. Tidak hanya kanan kiri sih, tapi keseluruhan busananya itu. Kalau simetri, ketika kita dipotong, misalkan kita ada bagian bidang yang dipotong dua, kanan kirinya itu terlihat ada cermin, jadi sama. Tapi kalau misalkan asimetri, ketika sebuah benda dipotong dua, itu bentuknya tidak akan bisa sama, seperti itu. Nah, prinsip desain yang selanjutnya adalah irama. Irama dapat menimbulkan kesan gerak, gemulai yang menyambung dari bagian yang satu ke bagian yang lain pada suatu benda, sehingga akan membawa pandangan mata berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain. Jadi kalau irama ini itu adalah peralihan dari fokus kita ke fokus yang lain. Jadi ketika di busana kita akan menerapkan prinsip irama, kita bisa gunakan peralihan dari besar ke kecil. Misalkan ada hiasan dalam suatu busana, kita bisa buat motif hiasan bunga besar, kemudian lama-lama mengecil tapi arahnya ke atas. Jadi kalau irama ini erat kaitannya dengan unsur desain, yaitu arah gitu. Nah, selanjutnya prinsip desain yang selanjutnya adalah aksen. Nah, aksen ini adalah pusat perhatian atau yang sering kita kenal dengan center of interest, yang artinya pusat perhatian di mana kita melihat suatu benda atau kita melihat busana, kemudian ada
aksen bunga yang besar di bagian lengan, terus kemudian kita tertarik akan hal itu. Nah, itu adalah artinya berarti aksen atau center of interest dari busana itu adalah di hiasan busana itu gitu. Jadi pertama kali kita melihat suatu benda, ketertarikan kita melihat suatu benda itu yang dinamakan aksen atau center of interest. Nah, kemudian yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah unity atau kesatuan. Nah, dalam prinsip desain, unity atau kesatuan merupakan suatu yang memberikan kesan adanya keterpaduan tiap unsurnya. Hal ini tergantung pada bagaimana suatu bagian menunjang bagian yang lain secara selaras, sehingga terlihat seperti sebuah benda yang utuh, tidak terpisah-pisah. Misalnya, leher berbentuk bulat diberi kerah yang bentuk bulat pula, dan begitu juga sebaliknya. Jadi ketika kita menerapkan prinsip unity ini tidak hanya dalam suatu busana aja, tapi misalkan dalam bentuk badan seseorang, kemudian baru kita buat desain yang punya kesatuan dengan bentuk badan seseorang itu. Jadi memang kita harus mempelajari anatomi tubuh agar ketika kita membuat desain itu punya kesatuan atau namanya unity ini. Nah, di sini ada beberapa gambar. Jadi ada gambar yang menerapkan unsur garis sama bidang. Jadi ada gambar outer, kemudian outer itu ada aksen garis hitamnya, kemudian nanti di sana ada motif bunga. Motif bunga ini menggunakan unsur bidang. Jadi dalam suatu busana, ketika kita belajar tentang unsur dan prinsip dengan baik, walaupun itu terlihat lucu, maksudnya punya dua unsur yang berbeda, misalkan ya kita bayangkan ada kotak-kotak kecil dipadu-padankan dengan bunga, tapi kalau misalkan proporsinya sudah tepat, itu akan menghasilkan baju busana yang bagus juga gitu. Nah, selanjutnya dengan belajar unsur sama prinsip desain ini juga kita akan bisa membuat busana yang proporsional. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang unsur desain itu kan ada proporsi, atau di prinsip desain itu kan ada proporsi. Jadi ketika kita membuat desain, kita bisa sesuaikan dengan anatomi tubuh manusia. Ukuran kepala dibandingkan dengan ukuran badan itu perbandingannya berapa. Nah, itu kita pelajari di anatomi tubuh wanita yang kita ada proporsi antara perbandingan antara badan dengan kepala, badan dengan lengan, kemudian badan dengan kaki. Jadi nanti desain yang kita buat itu desain yang menarik kayak gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya ada juga dengan belajar unsur sama prinsip desain ini, kita bisa membuat suatu busana yang tidak hanya busana terlihat anggun, tapi dia punya detail-detail seperti hiasan busana. Misalkan ada bordir di bagian leher, terus kemudian bagian lengan. Itu dengan mempelajari unsur sama prinsip desain ini, antara busana dan desain yang kita buat itu akan punya kesatuan baik warna atau ukurannya gitu. Nah, tujuannya kenapa kita harus punya keilmuan tentang unsur sama prinsip desain, agar selera dari masyarakat itu sama dengan selera yang desain yang kita buat, seperti itu. Nah, kemudian desain itu tidak hanya dalam satu busana saja, tapi kesatuan atau keselarasan itu bisa didapat dari koleksi atau berbagai macam busana yang memiliki satu kesatuan gitu. Nah, ada contoh juga, ini ada satu desain dari Alfi Wardatus Saniyah. Dia membuat suatu
konsep desain namanya monokrom. Jadi warna-warna yang monokrom itu berarti warna yang satu tingkat, satu value kayak gitu, warna monokrom. Tapi ada yang mengartikan juga warna monokrom itu adalah warna hitam putih. Tapi kalau kita lihat dari desain ini, Alfi ini membuat suatu koleksi yang menggunakan prinsip dan unsur desain yang menarik, sehingga ketika dia hanya menggunakan hitam putih tapi perbandingan desainnya itu menarik dan punya kesatuan dari berbagai look, hasilnya juga akan menarik juga. Oke, terus kemudian terakhir ini ada sebuah desain yang merupakan hasil realisasi dari desain yang sudah disusun secara konseptual. Jadi ketika kita membuat desain yang punya konsep yang menarik dan kuat, itu akan punya ciri khas yang akhirnya dia punya keunikan dari desain-desain yang lain. Dengan adanya keunikan ini, orang akan lebih tertarik pada desain kita gitu. Nah, untuk materi unsur dan prinsip desain kita sudah selesai. Semoga kalian dapat banyak ilmu tentang sharing hari ini. Tetap semangat, jangan lupa selalu belajar tidak hanya di sekolahan, tapi kalian bisa belajar di mana aja, bisa lewat YouTube, Instagram, ataupun kalian bisa belajar di media sosial. Belajar tidak hanya membaca, tapi kalian juga bisa sharing ke teman, terus kemudian kalian coba untuk cari artikel ataupun cari informasi di berita kayak gitu. Oke, untuk hari ini terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya.